مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan kuasa dan kasih sayangnya membentangkan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi sebagai tempat berpijak, serta menghiasi alam dengan warna-warni keindahan yang menenangkan jiwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kalian bangun di pagi hari, melihat matahari terbit, atau sekedar merasakan embusan angin, lalu berpikir, ini semua cuma kebetulan, atau bahkan ada maksud di balik kesemuanya ini? Seringkali kita terlalu sibuk dengan smartphone kita. Kita sibuk dengan urusan duniawi kita, sampai kita lupa bahwa kita sedang hidup di dalam sebuah mahakarya yang luar biasa dahsyatnya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua mengobrol santai tentang ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 164. Ayat ini sebenarnya adalah sebuah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menggunakan akal untuk membaca dan memikirkan bagaimana alam semesta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Dari nukilan ayat tersebut ada beberapa pesan dahsyat yang perlu kita fahami. Pertama, yang bisa kita fahami dari ayat tersebut adalah alam bukan sekedar pemandangan, akan tetapi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam dokumen yang saya pelajari, kata ayat itu tidak hanya berarti tulisan di dalam mushaf Al-Quran saja, akan tetapi juga merupakan fenomena di alam semesta ini yang disebut atau yang kita kenal dengan istilah ayat-ayat kauniyah. Bayangkan, mulai dari langit yang luas tanpa penyangga, bumi yang stabil untuk kita pijak, sampai pergantian siang dan malam yang sangat presisi. Semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Bahkan At-Tabari kemudian menyebutkan bahwa tidak ada satupun unsur di alam ini yang tercipta secara kebetulan. Semuanya punya tujuan, semuanya punya fungsi, semuanya punya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pesan dahsyat yang kedua, perlu adanya teknologi dan ekosistem yang harmonis di alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya surat Al-Baqarah ayat 164 ini juga menyebut tentang bahtera yang berlayar di laut. Ini merupakan simbol teknologi manusia. Allah memberikan kita akal untuk berinovasi. Tapi pesan Allah sangat jelas. Teknologi seharusnya menjadi alat distribusi rahmat, bukan alat untuk merusak alam semesta. Begitu juga dengan hujan dan angin yang senantiasa kita rasakan setiap hari. Angin disebut sebagai Rasulur Rahmah, utusan rahmat, karena ia yang menggerakkan awan untuk menurunkan hujan di tanah yang mati. Bahkan NASA pun mengakui betapa canggihnya sistem awan dalam menjaga kestabilan iklim bumi. Kita melihat keteraturan ini bukan cuma untuk dikagumi secara ilmiah, tapi untuk disyukuri secara spiritual. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dahsyat yang ketiga, dunia itu manis, tapi kita adalah penjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa dunia ini merupakan hulwah, manis rasanya, dan khadirah, indah atau hijau. Tapi Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasannya tugas manusia di muka bumi ini adalah menjadi seorang khalifah. Status kita di bumi ini bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengelola dan penjaga. Jadi, kalau kita melakukan eksploitasi berlebihan, merusak hutan atau mencemari lingkungan, itu sebenarnya kita sedang melanggar amanah suci tersebut. Menjaga keanekaragaman hayati sama saja dengan menjaga ayat-ayat Allah yang hidup pada alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dahsyat yang keempat adalah kita dianjurkan untuk mengaktifkan akal dan hati. Di akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat li ayatil liqaumi yaqilun, tanda-tanda bagi kaum yang mengerti atau menggunakan akalnya. Akal di sini bukan cuma buat berhitung matematika saja, akan tetapi akal buat merasakan, akal berfungsi untuk memahami dan mengambil pelajaran dari alam semesta ini. Mari kita mulai melihat alam dengan cara yang berbeda. Saat melihat hujan, ingatlah hujan itu rahmah. Saat melihat perbedaan musim, ingatlah hal itu memberikan keseimbangan. Jangan jadikan bumi sekedar objek eksploitasi, tapi jadikan ia sarana untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi pemelihara, riayah yang baik, atau justru menjadi penguasa yang merusak? Semoga kita termasuk golongan ulul albab, orang-orang yang hatinya hidup dan mampu membaca tanda cinta Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.